Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Oke, shalom, apa kabar jemaat Tuhan, GPD Ebenezer. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Samuel Victor Muloi. Mungkin ibadah kita di hari-hari ini Mas agak sedikit berbeda, ya, karena kita tahu bersama negara kita sedang menghadapi pandemi Corona. Saya percaya kita nggak tahu ya kapan pandemi ini bisa berakhir. Menurut perkiraan sih katanya sampai bulan Juni. Tapi ya walau apapun yang terjadi, kita tetap terus maju di dalam kita melayani Tuhan sesuai dengan passion kita masing-masing, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jemaat Tuhan GPD Ebenezer dimanapun kau berada, kita akan mengadakan model ibadah yang mungkin tidak seperti biasa. Saudara bisa mengikutinya di channel YouTube atau Facebook. Saudara bisa mengikutinya, tapi untuk kali ini ibadah akan dipimpin per keluarga. Setiap keluarga pasti ada bapak-bapak, dan setiap bapak-bapak akan menjadi imam di dalam keluarga, memimpin keluarganya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya di hari-hari ini sudah saatnya Tuhan ingin mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar, dan di hari-hari ini mari kita praktikkan. Bagaimana persekutuan kita bersama dengan keluarga, mendekatkan diri dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Saya percaya hadirat Tuhan pasti akan kita bisa nikmati, karena firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Dia hadir. Bukan soal jumlah, tapi sampai sejauh mana iman kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Di hari-hari ini Tuhan sedang menguji kualitas dan kemurnian iman kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah-ibadah yang kami kemas dalam bentuk yang berbeda. Firman Tuhan akan disampaikan, akan di-sharekan melalui YouTube channel dan Facebook. Jemaat Tuhan bisa mengikutinya. Saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan. Kita bersama-sama maju bertumbuh dalam pengenalan Allah dengan benar. Puji Tuhan. Ebenezer. Salam Hafruta. Maka jiwaku pun memujimu. Oh, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau Allahku, Kau
Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau besar, tak pernah meninggalkan kami. Puji Tuhan, Shalom, apa kabar jemaat Tuhan, keluarga besar GPDI Ebenezer. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, melalui perenungan kami melihat situasi dan kondisi yang terjadi di hari-hari ini, kami sadar kami membutuhkan firman-Mu. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berikanlah kami hikmat di dalam kami bisa memahami apa yang kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara melalui kami hamba-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi lebih daripada itu, Roh Kudus, Engkau senantiasa berkarya di dalam setiap hati jemaat Tuhan, sehingga setiap perkataan firman Tuhan itu menjadi rema, dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Pujilah nama-Mu Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Beberapa minggu kita tidak berjumpa. Rindu rasanya ingin beribadah, bertatap muka bersama dengan saudara. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan sedang berbicara dalam situasi, dalam setiap keadaan. Saya tertarik dengan kalimat waktu saudara mungkin SMA mengikuti ujian, ada ujian, harap tenang. Ya. Tulisan ini sering kita lihat ketika ujian dari SMP ke SMA, SD ke SMP, selalu di muka pintu itu akan tertera tulisan ada ujian, harap tenang. Saya percaya di hari-hari ini sekalipun ada banyak ujian, persoalan, harap tenang. Kita tetap tenang menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi, karena di hari-hari ini kalau iman kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan tergerus saudara dengan zaman ini. Puji akan nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan gini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Puji akan nama Tuhan. Kita sering mendengar istilah dalam firman Tuhan, yaitu ora et labora, berdoa dan bekerja. Ora et labora, sebuah kalimat bahasa Latin yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kita, yang artinya berdoa dan bekerja, bukan? Seringkali orang
memplesetkan kalimat ini menjadi kalimat yang diambil dari bahasa Jawa, ora ah labora, yang artinya ogah mau bekerja, ogah atau tidak mau bekerja. Benarkah kekristenan mengajarkan untuk berdoa saja tanpa bekerja jika ingin mendapatkan sesuatu, atau bekerja saja tanpa berdoa? Semakin lama kalimat ora et labora, saudara-saudara, semakin ditinggalkan orang. Kehidupan yang semakin keras dan semakin sulit seringkali membuat orang susah membagi waktunya dengan baik. Ada yang bekerja banting tulang siang dan malam, sehingga jangankan berdoa, untuk meluangkan waktu saja bersama keluarga pun sudah sangat sulit dan hampir tidak mungkin. Oke, di sisi lain banyak pula orang Kristen yang menerjemahkan berkat dari Tuhan itu secara sepihak. Mereka kerap mengharapkan berkat turun dicurahkan dari langit lewat serangkaian mujizat-mujizat spektakuler setiap saat. Sekarang orang kan paling suka sekali dengan kalau ada gereja, wah mujizat luar biasa, kesembuhan, bisa membayar surat hutang. Hal-hal yang di luar akal sehat, saudara. Mereka menginginkan tidak perlu bekerja keras, berdoa saja. Nah, keadaan dunia di hari-hari ini, apalagi saat ini ya, kenapa kok Tuhan izinkan ini COVID-19 itu terjadi? Saya sampai sekarang pun tetap mengevaluasi apa maksud Tuhan ini, saudara. Saudara, satu hal bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan mau kembali memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu sebelum ada COVID-19, engkau terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga engkau melalaikan hubunganmu dengan Tuhan. Berdoa dan bekerja itu adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Berdoa dan bekerja. Saya beberapa minggu ini saya berpikir begini, kalau disuruh di rumah saja lalu gak ada yang saya kerjakan, apa ya? Lalu kami sepakat dengan beberapa pemain musik, mari kita bikin panduan ibadah. Puji Tuhan sangat disambut dengan baik oleh para Hafruta oleh para tim Hafruta. Saya percaya spirit mereka, kesamaan hati untuk melayani Tuhan akan tetap terjaga. Kita berpikir apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan. Masa kita hanya berpangku tangan melihat gereja-gereja lain sudah bikin live streaming lah, bikin video. Lalu apakah kita cuma hanya diam-diam? Di situ saya merenungkan ayat ini. Luar biasa, benar. Keadaan jemaat di Tesalonika pada waktu itu hanya lebih menekankan hal-hal yang rohani tetapi tidak realistis. Mereka meresponi kasih karunia Tuhan itu terlalu berlebihan. Bahkan Yesus sudah mengerjakan semuanya di atas kayu salib. Jadi kita gak usah perlu lagi kerja keras, pasti Tuhan curahkan berkatnya. Aduh, sebuah pemikiran yang salah. Kami pun sebagai hamba Tuhan berupaya bagaimana agar supaya kami ini harus bekerja, berfungsi. Berfungsi artinya keberfungsian kami ini apa? Apakah kami harus menyerah dengan keadaan apa yang harus kami kerjakan? Demikian pula jemaat Tuhan, saudara bekerja, mencari uang, jangan lupakan berdoa. Kalau di waktu-waktu lalu saudara terlalu fokus ngejar, kayak seperti kejar setoran gitu ya, sudah melalaikan doa. Tapi saat-saat ini Tuhan kembali ingin mengingatkan, sudahkah kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan?
bekerja tanpa berdoa itu adalah kesombongan, saudara. Lembaga Alkitab memberi judul perikop 2 Tesalonika 3 itu jelas, yaitu berdoa dan bekerja. Tidak hanya bekerja. Kalau kita lihat di dalam Nehemia pasal yang keempat ayat yang pertama sampai 9 digambarkan bagaimana mereka bekerja dengan keras untuk membangun tembok meski tantangan dan ancaman datang dari Sanbalat dan Tobia. Namun Nehemia tetap bekerja dan berdoa, melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak hanya memerintahkan untuk bekerja, namun juga berdoa. Tidak hanya memerintahkan berkat untuk bekerja, namun juga berdoa. Jangan lupa, saudara, Nehemia dia menyelesaikan tembok itu juga penuh dengan perjuangan. Kami pun ketika menghadapi situasi saat ini langsung memiliki inisiatif. Apa yang kami bisa kerjakan? Sebagai hamba Tuhan, kami tidak mau dicap sebagai pemalas. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, semut binatang yang rajin mengumpulkan makanan untuk persediaan dalam jangka waktu yang lama, saudara. Jadi berdoa dan bekerja itu satu paket, saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan cuman berdoa tok, tidak bekerja, artinya tidak berfungsi, keberfungsian kami mati, sama aja bohong, saudara. Jadi tidak bisa terlepaskan. Berdoa dan bekerja itu adalah dua hal yang tidak bisa terlepaskan. Mungkin saudara, bapak, ibu berpikir, pendeta kerjaannya apa? Gembala itu kerjaannya apa sih? Gitu. Atau cuman hanya besuk jemaat, berdoa. Tapi tahukah saudara, peran saudara dengan kami itu beda. Saudara dipanggil tentu sesuai dengan fungsi saudara. Fungsi kami ya sebagai hamba Tuhan, kami melayani jiwa saudara. Kami harus menyampaikan firman Tuhan, kami mempersiapkan firman Tuhan. Tetapi terlebih penting daripada itu adalah bagaimana sikap saudara di dalam meresponi setiap kebenaran yang kami sampaikan. Kalau di hari-hari ini Tuhan izinkan kita terhenti sejenak oleh karena COVID-19 ini, itu artinya Tuhan itu baik. Tuhan ingin agar supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Apakah di hari-hari ini engkau sudah mulai jauh, saudara? Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan engkau pisahkan antara doa dan bekerja. Bekerja adalah bagian kita karena sebagai tanggung jawab kita. Tapi jangan lupa juga rohani kita. Kita harus berdoa. Amin, saudara, kita harus berdoa. Kalau kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-12 dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-12 dikatakan, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sebelumnya saudara bisa lihat di ayatnya yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Keefektifan hidup kita akan terlihat bagaimana kehidupan kita ini berfungsi, bisa dinikmati oleh semua orang. Apa yang kita kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, keadaan jemaat di Tesalonika ini
menggambarkan satu situasi dan kondisi di mana ada orang-orang tertentu yang hanya menekankan kehidupan rohani tetapi mengabaikan tanggung jawab mereka, saudara. Tapi saya tidak akan menguraikan lebih panjang karena tidak akan cukup waktunya. Tapi coba kita melihat di ayatnya yang ke-11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Alangkah baiknya jikalau saudara fokus mengerjakan bagian saudara tanpa mengabaikan kewajiban rohani saudara, yaitu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ketaatan saudara kepada Tuhan. Karena di hari-hari ini banyak yang gak seimbang, saudara, antara bekerja dan berdoa. Saya percaya di hari-hari ini kalau kedua hal ini ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Orang kalau gak bekerja, nganggur gitulah, kengangguran, ada banyak hal yang tidak berguna yang dia hasilkan. Orang kalau nganggur kan apa yang dia bisa kerjakan? Kalau dia nggak kreatif, ada aja, saudara. Namanya saja pengangguran. Ada yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan, saudara. Seperti beberapa minggu ini rekaman yang kita lakukan, secara manusia mungkin penuh dengan keterbatasan, tetapi kami sudah berupaya mengerjakan dan menyerahkan semuanya, hasilnya kepada Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan dari 1 Timotius dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ayat 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Ini teguran yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, artinya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia. Artinya orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami beritakan, apa yang kami sampaikan, perlu ditandai. Ayat 15, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kita melihat di sini teguran yang keras kepada jemaat di Tesalonika. Tandailah mereka. Tandai artinya puji nama Tuhan. Yang terpenting bagi kita pada saat ini, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, sudahkah engkau meresponi kebenaran firman Tuhan itu dan merenungkannya itu siang dan malam? Saya percaya firman yang saudara dengar di hari-hari ini itu boleh memberikan kekuatan iman untuk tetap maju berjalan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berpaling dari dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengar itu boleh tertanam di tanah hati yang baik, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal untuk selama-lamanya.
Haleluya. Amin.